kalah menariknya. Sesi kedua ini akan disampaikan oleh Bapak Dr. Muhammad Mukti Ali, STMM. Beliau adalah founder dari Rumah Mikir dan pemegang sertifikasi kompetensi internasional banyak sekali. Bapak Ibu, baik yang di Zoom ataupun yang di YouTube, bisa melihat bagaimana sertifikasi kompetensi internasional yang dimiliki oleh Bapak Dr. Mukti ini, sapaan hangatnya. Kemudian beliau juga adalah profesor di bidang strategi manajemen dan pemasaran, serta doktor di bidang manajemen dan bisnis dari Institut Pertanian Bogor. Wah, ini senior saya ya. Pernah menjabat sebagai staf ahli direksi salah satu BUMD di Surabaya dan direktur pemasaran di Universitas Mercu Buana. Banyak sekali jabatan yang beliau peroleh, yang beliau menjadi aktivitas di dunia selain akademisi juga praktisi. Dan tema yang akan diangkat oleh beliau adalah sangat menarik ya Bapak Ibu sekalian, model manajemen bencana berbasis mitigasi resiko. Belajar dari dampak pandemi COVID. Materinya sangat menarik. Sudah tidak sabar lagi, baik kita sapa saja. Assalamualaikum Pak Mukti. Waalaikumsalam Kang Astar. Pak Mukti, apa kabar? Baik Kang, baik. Selamat, salam kenal buat Bapak Ibu sekalian peserta webinar. Baik Pak Mukti, nampaknya para peserta sudah tidak sabar lagi nih untuk mendengarkan paparan dari Bapak Dr. Mukti. Dipersilakan Pak. Terima kasih Kang Astar. Selamat pagi Bapak Ibu peserta webinar pagi hari ini. Perkenalkan, nama saya Mukti Ali. Saya akan membawakan topik yang berjudul model manajemen bencana berbasis mitigasi risiko. Belajar dari pandemi COVID-19, yaitu suatu bentuk antisipasi kenormalan baru di dunia bisnis. Bapak Ibu peserta webinar yang saya hormatin, kita sudah mengetahui salah satu sumber bencana adalah sumber bencana alami, di mana sumber bencana alami ini bentuknya bisa berubah gelombang tsunami, gunung api yang meletus, gempa bumi, dan juga banjir. Selain sumber bencana alami, ada juga sumber bencana buatan, yaitu peperangan, teroris, global financial crisis, maupun sumber bencana akibat perubahan kurs mata uang. Kedua sumber bencana tersebut akan berdampak terhadap suatu krisis yang akan mempengaruhi semua aktivitas kegiatan, baik dalam bentuk bisnis, kehidupan, maupun pemerintahan. Yang seperti Bapak Ibu ketahui, yang kita alami semua, baik di Indonesia maupun di negara lain, adanya pandemi COVID-19. Di Indonesia, berdasarkan dari data tanggal 5 Juni tahun 2020, jumlah terpapar COVID-19 di Indonesia yaitu kurang lebih sekitar 50.000. Jadi orang dalam pengawasan itu tepatnya 49.320. Mungkin sekarang sudah naik. Kemudian jumlah PDP-nya yaitu pasien dalam pengawasan sebanyak 13.592 yang tersebar di 34 provinsi dan 420 kabupaten kota. Jumlah yang positif terpapar oleh pandemi COVID-19 atau coronavirus sebesar 29.500 dengan jumlah pasien yang sembuh 9.500 dan yang meninggal kurang lebih 1.700. Hal ini menunjukkan bahwa dampak dari pandemi COVID sangat mempengaruhi terhadap kehidupan kita, baik dalam konteks bisnis, kegiatan sehari-hari, maupun pemerintahan.
Apa yang sudah dilakukan pemerintah dalam hal ini? Pemerintah sangat merespon dengan cepat. Akan tetapi, apakah respon itu tepat? Kita telah melihat dan mendengar dalam berbagai media massa. Salah satunya adalah respon cepat pemerintah, khususnya Kementerian Hukum dan HAM, dalam mengantisipasi penyebaran coronavirus di dalam lingkungan penjara. Maka Kementerian Hukum dan HAM melepaskan 13.500 napi. Apakah respon cepat ini tepat? Selanjutnya, pemerintah juga membuat suatu kebijakan khususnya bidang pariwisata dengan memberikan stimulus dalam bentuk diskon di dalam maskapai penerbangan maupun di dalam penginapan atau hotel. Apakah respon cepat pemerintah ini tepat? Hal ini sudah diklarifikasi oleh Kementerian Pak Luhut yang mewakili pemerintah bahwa kebijakan corona disebut berubah karena pemerintah belum punya pengalaman. Hal ini menyebabkan kebijakan untuk penyaluran bantuan sosial pun terkesan lambat, bahkan tidak tepat sasaran. Jadi, respon yang cepat belum tentu tepat. Ini ada super quote dari Einstein, mengatakan jika kita melakukan sesuatu yang sama berulang-ulang, tetapi mengharapkan hasil yang berbeda, maka kita dibilang sakit jiwa. Ada 3 kegiatan mitigasi risiko yang harus dilakukan pemerintah, yaitu mitigasi risiko bencana secara proaktif, secara prediktif, dan reaktif korektif. Dalam hal ini, Badan Nasional Penanggulangan Bencana punya pemerintah, yaitu BNPB, sudah melakukan kegiatan mitigasi risiko secara reaktif dan korektif. Akan tetapi, belum melakukan kegiatan mitigasi risiko secara proaktif maupun prediktif. Karena apa? Karena sifatnya penanggulangan, jadi sebaiknya juga pencegahan. 3 kegiatan mitigasi risiko ini sudah banyak perusahaan yang menerapkan di bidang industri manufaktur maupun di industri keuangan. Sehingga pada saat mereka mengalami suatu bencana atau krisis, mereka sudah punya treatment, punya plan, dan punya backup plan jika terjadi suatu bencana atau krisis. Nah, ini model yang bisa dipergunakan oleh pemerintah maupun perusahaan-perusahaan dalam konteks bisnis, yaitu model manajemen bencana berbasis mitigasi risiko. Pertama, organisasi harus men-set secara clear konteksnya. Setelah konteks tersebut clear, maka dilakukan mitigasi risiko dengan 3 kegiatan besar tadi, yaitu dengan reaktif korektif, dengan proaktif, dan dengan prediktif. Bagaimana cara melakukannya? Dengan menggunakan klasik Six Sigma yang kita kenal dengan DMIC, yaitu Define, Measure, Analyze, Improve, dan Control. Setelah kita melakukan dengan tepat ketiga kegiatan besar mitigasi risiko tersebut menggunakan DMIC, maka kita bisa membuat suatu SOP, di mana SOP tersebut akan menjadi early warning system bagi organisasi. Jika terjadi suatu bencana, sudah ada treatmentnya, sehingga tidak perlu kita panik maupun gagap. Apapun bentuk bencana, kita sudah prepare dari awal. Hal inilah yang paling penting dilakukan oleh pemerintah maupun organisasi lainnya, baik dalam konteks bisnis, kehidupan, maupun dalam tata kelola suatu negara. Pada akhirnya, sudah menjadi suatu keharusan organisasi, baik perusahaan atau pemerintah, dari negara manapun dalam mempersiapkan segala sesuatunya yang terkait dengan bencana
dari anggaran sampai dengan kebijakan, bahkan seluruh sumber daya yang ada. Kemudian, tugas pemimpin suatu organisasi dalam menghadapi bencana adalah menyiapkan prosedur baku dalam menghadapi semua bentuk bencana dengan tujuan mencegah, mengendalikan, mengurangi, bahkan menghindari dampak-dampak yang terjadi jika terjadi suatu bencana. Konteks makna tindakan pencegahan sangat diperlukan dalam rangka mengurangi potensi dampak resiko yang akan terjadi, sehingga biaya sosial dan biaya ekonomi bisa dihilangkan atau dikurangi sekecil mungkin. Diperlukan sebuah model manajemen bencana yang komprehensif, meliputi tindakan atau kegiatan proaktif, prediktif, preventif, reaktif, dan korektif berdasarkan dari mitigasi risiko bencana yang akan terjadi. Bapak Ibu peserta webinar pagi hari ini, quote dari saya, bencana apapun yang terjadi bisa dicegah dan ditanggulangi dengan cepat dan tepat menggunakan manajemen bencana berbasis mitigasi risiko yang proaktif, prediktif, dan reaktif korektif. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu peserta webinar yang saya hormati.